lagi dengan kami dari Solusi Andalan. Nah, ini progres untuk proyek yang di Legenda Wisata Cibubur ya. Nah, jadi ini sudah mulai pemasangan plafon, udah ketutup, udah mulai dicat juga ya. Nih. Ya. Nah, ini di sini kita juga udah mulai menggali untuk septic tank ya. Nih di sini. Nah, ini lantainya ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini memang sebagian besar kita menggunakan granit dari produknya Roman ya. Tapi ada juga Sandimas, ada juga merek lain. Tapi dominan ini Roman. Nah, ya, ini sudah. Nah, ini di ruang keluarga sama ruang makan ada drop ceilingnya. Itu untuk di kamar mandi sedang dipasang ya, untuk sisi dindingnya. Nah, ini untuk di salah satu kamar juga ada drop ceilingnya, plafonnya ya. Terus stok granitnya masih ada. Nah, ini material sisa yang kita gunakan untuk pemasangan jaringan listrik ya, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, kalau kami itu standarnya kabel listrik kami bungkus ya. Jadi dengan pipa ini, conduit. Ini seperti ini. Jadi akan jauh lebih aman. Jadi tidak hanya kabel doang, meskipun kabel itu sudah aman di atas, tapi kita lapisi lagi, kita bungkus dengan hal seperti ini. Nah, ini detail-detail seperti ini akan berbeda ya antar kontraktor. Nah, juga menentukan harga juga. Jadi kadang-kadang wah ini bisa lebih murah dan lain-lain, tapi mungkin detail-detail seperti ini akan berbeda. Nah, ini yang hijau ini pipa air panas ya. Nah, itu di sana itu dapur basah. Nah, yang di sini itu pantry. Nah, ini cat juga sudah kita siapkan. Ini dari Dulux ya. Untuk interior maupun eksterior. Nah, untuk cat ini kami juga biasanya standarnya kami menggunakan cat dasar juga. Nah, ini juga salah satu detail-detail yang tiap kontraktor bisa beda-beda Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya langsung dicat bisa, tapi dengan menggunakan cat dasar akan lebih bagus ya. Nah, ini untuk cat area luar kita menggunakan weather shield. Nah, ini kenapa kalengnya banyak banget gitu ya, karena untuk sisi luar kebetulan warnanya ada 4 gitu ya, ada 4 tone warna yang sebenarnya bedanya tipis ya, tapi kebutuhannya nggak terlalu banyak, jadi ini kita bikinnya yang kecil-kecil. Nah, ini kami mau menunjukkan ini untuk tangganya, kami bikinnya tangganya tangga gantung ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena nanti di depan sini ini ada kaca siku yang sangat besar ya, lebarnya kurang lebih 2x2 ya sikunya ini. Ke atasnya ini bisa nyampe hampir 10 meter itu. Jadi kacanya besar, itu kami nanti pakai kacanya kaca yang laminate. Jadi tidak hanya kaca tempered tapi laminate ya, agar lebih aman. Nah, ini kita bisa lihat nih struktur tangga gantungnya. Kami bikin sedemikian rupa, tapi ini sudah sangat kuat gitu ya. Nah, ini untuk sisi bawah dari tangga itu request dari klien, pengennya dibentuk lekuk-lekuk begini ya. Nah, ini memang costnya akan lebih besar, lebih susah untuk pembuatannya, tapi mungkin lebih estetis gitu ya dibandingkan kalau cornya itu rata. Nah, ini contoh untuk
pemasangan instalasi listrik yang di area bordes tangga ya. Ini Bapak Ibu teman-teman saya lihat, jadi kabelnya kami bungkus dengan pipa ya, yang tadi kami sampaikan ya. Nah, kalau misalkan kabel doang tanpa pipa ya aman juga, karena kabel sudah ada bungkusnya kan sebenarnya, cuman ini akan jauh lebih aman ya. Ini sudah standar untuk pekerjaan elektrikal. Nah, ini kita sekarang naik ke lantai 2 ya. Ini juga sudah dipasang, granitnya sama dengan lantai 1. Ini nanti untuk ruang kerja ya. Dan nanti dari ruang kerja pemandangannya cukup bagus, kalau cerah kelihatan pegunungan ya. Nih. Nah, ini ruang servis, nanti ada satu kamar ART di sini ya. Nah, ini nanti untuk mesin cuci. Sana adalah kamar mandi ART. Nah, ini nanti di sini ini ada kaca ya. Jadi nanti dapat cahaya dari atas. Itu di atas sana itu sebenarnya rooftop lantai 3. Tapi naiknya dari luar, nanti ada tangga kecil. Rencananya nanti insya Allah juga pakai lift juga ya. Nah, ini ada roster ya teman-teman, Bapak Ibu namanya. Jadi intinya sirkulasi udara masih dapat, cahaya juga dapat, tapi juga jadi elemen estetis ya. Nah, ini ruangan home theater nanti rencananya ya. Ada AC, itu sudah ada kabel untuk speakernya kiri kanan. Nanti di sini bisa keluar ke balkon ya. Ini granitnya beda merek, yang ini kalau nggak salah kemarin pakai sandi emas ya. Nah, itu ada dak carport. Nah, sebenarnya bisa turun juga nanti ke sana untuk duduk-duduk ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah kita cat dasar, sudah mulai dilapis dengan cat ya. Nah, ini kusennya sebagian sudah kita pasang ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman kalau pengen tahu ini masang kusen itu sebenarnya seperti ini nih. Jadi kusen itu ada kita baut juga ya ke dindingnya seperti ini. Nah, nanti ini akan kita tutup ya, kita tutup baru kita cat, jadi nggak kelihatan. Kalau cuman ditempel, ada juga yang kayak gitu, jadi cuman ditempel aja ya memang nggak akan kelihatan sih ya, cuman dengan cara seperti ini akan lebih kuat. Nah, ini kebetulan AC-nya juga sudah siap ya. Ini drop ceilingnya. Nah, ini untuk kamar mandinya. Nah, beliau pengen ada tempat sabun seperti ini ya. Jadi ada cekungan untuk tempat sabun dan lain-lain nanti di dekat shower. Nah, nanti untuk AC akan dipasang di atas pintu. Jadi ini kebetulan klien meminta sekaligus instalasi pemipaan AC. Jadi semua pipa AC rapi terinstalasi di atas plafon, jadi tersembunyi semua, rapi. Nanti masang AC tinggal ditaruh prek gitu ya. Nah, termasuk untuk buangan air AC-nya itu sudah ada pipanya juga. Jadi ketika masang AC nggak harus bobok-bobok lagi, jebol dinding dan lain-lain, enggak. Jadi sudah rapi, ini sudah standar untuk bangunan gedung, hotel dan lain-lain ya. Nah, ini sebagian pintunya, khususnya pintu kamar mandi, ini menggunakan UPVC dan PVC ya. Nih. Jadi kalau untuk pintu kamar mandi tidak harus pakai kayu solid. Jadi opsinya kalau nggak PVC bisa UPVC atau bisa pintu aluminium. Itu biasanya akan lebih awet
karena di tempat yang lembab air itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini ada teh kotak sama sari roti ini karena kebetulan nanti kliennya akan hadir untuk meeting berkala sekaligus cek lokasi. Jadi emang udah jadi standar sesuai ketersediaan waktu klien, kami meminta harus ada kunjungan berkala, wajib itu malah gitu ya, karena agar tidak ada perbedaan persepsi atau asumsi atas desain dan rencana kerjanya gitu ya. Karena kadang-kadang kan klien itu macam-macam ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ada yang ngerti bangunan, ada yang benar-benar awam gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita baca gambar teknis itu persepsinya bisa saja berbeda gitu ya. Nah, itu wajar biasa. Jadi memang tugas kami untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dan bisa dimengerti, dan intinya bisa sama gitu ya persepsinya. Nah, ini plafonnya juga menggunakan list ya. Jadi plafon itu ada yang pakai list, ada yang enggak, tapi yang ini pakai list. Oke ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini kita turun ke bawah. Ini memang sebenarnya ini kita di sini harusnya ini sudah nyeker ini ya. Karena itu makanya biasanya tukangnya pada pakai sepatu juga, tapi ini pada nyeker karena ini sudah dipasang granitnya. Biar lebih bagus. Oke, Bapak Ibu, tunggu update-update selanjutnya mengenai progres dari proyek-proyek kami. Silahkan untuk kontak kami via WhatsApp untuk konsultasi free, atau dijadwalkan survei, atau sudah mulai kita siapkan desain dan seterusnya. Oke, like, comment, subscribe. Terima kasih. Salam solusi andalan.